Oke, di sini saya akan membuat database tentang gerbang tol. Di sini saya akan memberi nama gerbang tol Nusantara. Setelah selesai mengetiknya, lalu kita akan buat create, dan tabel di sini ada tabelnya, ini jumlahnya ada 5. Di sini kita akan beri nama tentang gerbang tol yang pertama. Isi datanya ini adalah dengan nama ID gerbang. Lalu yang kedua ini dengan nama gerbangnya. Lalu yang ketiga itu adalah lokasi. Lalu yang keempat ini adalah kode jalan. Dan yang terakhir adalah tipe gerbangnya. Yang pertama, ID gerbangnya, tipe datanya adalah integer, nama gerbangnya ini adalah varchar, lokasinya juga tipenya varchar. Lalu yang keempat ini kode jalan varchar, sedangkan tipe gerbangnya ini adalah enum. Lalu untuk banyak datanya, ID gerbangnya kita berikan 11, yang nama gerbangnya kita berikan 100, lalu lokasinya kita berikan 255, dan kode jalannya kita berikan 50. Sedangkan enumnya kita berikan tulisan masuk dan keluar. Setelah sudah, kita berikan kata go. Lalu setelah sudah, kita berikan ininya pada kolom yang pertama, ID gerbang. Ininya indeksnya kita berikan primary, lalu sudah. Dan AI-nya jangan lupa kita centang. Setelah itu kita save. Setelah kita sudah membuat gerbang ini ya, strukturnya ini, lalu kita tambahkan data yang ada di dalamnya. ID gerbang yang pertama kita tuliskan 1. Lalu nama gerbangnya ini adalah gerbang barat. Gerbang barat lokasinya ada di Jakarta. Kode jalannya ini adalah JT001. Tipe gerbangnya adalah masuk. Lalu yang kedua ini ID gerbangnya kita tuliskan 2. Nama gerbangnya ini gerbang timur, lokasinya ada di Bekasi. Lalu kode jalannya adalah JT002. Tipe gerbangnya adalah keluar. Karena di sini kurang, kita tambahkan lagi 3, jadinya 5 di sini. Nah, setelah sudah, lalu kita masukkan ID gerbangnya yang ketiga ini. Kita namakan gerbang utara. Lokasinya ada di Tangerang. Lalu kode jalannya TG003. Tipe gerbangnya adalah masuk. Lalu yang keempat, ID gerbangnya kita tuliskan 4. Nama gerbangnya itu adalah gerbang selatan. Lalu lokasinya ada di Depok dengan kode jalan DP004. Tipe gerbangnya adalah keluar. Lalu yang terakhir, kode kelima, ID gerbangnya kita tuliskan 5. Lalu nama gerbangnya kita tuliskan gerbang kota. Gerbang kota ini lokasinya ada di Bandung.
Lalu kode jalannya di Bandung ini adalah DD005. Tipe gerbangnya adalah masuk. Setelah sudah, lalu kita tekan go. Ya sudah, seperti ini nanti strukturnya sudah selesai. Lalu kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Baik, di sini saya akan membuat tabel baru, yaitu kartu etol. Di sini kita beri nama kartu sini kita buat ada 4 kolom. Nama kolom pertama kita kasih nama ID kartu. Kolom kedua yaitu ID pemilik. Kolom ketiga ada saldo. Dan yang terakhir ada tanggal kendaraan, tanggal kadaluarsa. Untuk tipe data ID kartu di sini kita kasih tipe data integer, pemilik juga integer, saldo tipe datanya desimal, dan tanggal kita kasih tipe data date. Untuk nilainya di sini untuk ID kartu kita kasih nilai 11, ID pemiliknya 11, dan yang saldo kita kasih 10,2, dan yang terakhir kita kosongkan. Jangan lupa untuk ID kartunya kita ubah ke primary, go, dan AI nya kita centang, lalu save. Nah, di sini kita akan mengisi tabel kartu etolnya. Ini untuk ID kartu yang pertama, kita kasih ID pemiliknya yang pertama. Terus saldonya kita isi di sini 50.000. Dan datanya tanggal, misalnya nih tanggal 20 tahun 2026, bulan 12, tanggal 31. Yang kedua, saldonya kita isi 75.000. Datanya di sini 2025, tanggal 6, bulan 6 dan tanggal 30. Di sini kurang, kita tambah lagi tabelnya menjadi 5 tabel. Di sini yang ketiga, saldonya kita isi 1 juta, tanggalnya 2027, bulan 8, tanggal 15. Buat yang keempat, saldonya kita isi 1.200.000,
Datanya 2027 bulan 11 tanggal 10. Dan yang terakhir saldonya kita isi 30.000. Datanya 2025 bulan 8 tanggal 15. Lalu di sini kita tinggal save aja. Nah, tabelnya udah selesai. Baik, sekian dari saya. Oke, di sini saya akan membuat tabel dengan nama kendaraan. Yang pertama adalah ID kendaraan. Yang kedua, nomor plat. Yang ketiga, jenis. Yang keempat, ID pemilik. Yang kelima adalah ID kartu. Lalu tipe untuk ID kendaraan adalah integer. Lalu yang kedua varchar, dan yang ketiga adalah enum. Dan yang lain integer. Lalu nilainya kita kasih 11. Di sini 15. Di sini kita kasih nama mobil. Lalu yang kedua bus. Yang ketiga truk. Dan lalu yang ini pemilik integernya 11. Jangan lupa di primary. Lalu bintang nolnya di aktifin. Lalu saya masukin ID kendaraan 1 dengan nomor plat D. Habis. Lalu jenisnya mobil. Jadi pemiliknya 1. Yang kedua truk. Plat. Lalu yang ketiga lalu ininya masukkan base dan ID pemilik 3. Lalu ID kartunya 3 juga. Lalu yang keempat, nomor plat F. Menu mobil. Lalu yang terakhir
Oke, lanjut sekarang di tabel bagian pemilik kendaraan. Yang pertama kita create tabel, terus nama tabelnya pemilik kendaraan. Terus tabel yang kedua diisi ID pemilik, tipenya integer, terus nilainya 11. Yang kedua ada nama, tipenya varchar, terus nilainya ada 100. Yang ketiga ada nomor telepon. Nomor telepon kodenya masih varchar, nilainya ada 20. Yang keempat ada alamat, tipenya teks, terus ini. Oke, yang pertama kita isi nilainya ada di 1. Untuk pemilik pertama namanya Bapak Budi Santoso. Untuk nomor teleponnya, alamatnya Budi Santoso ada di Jalan Merdeka nomor 1. Oke, pemilik kedua namanya Ibu Ani Suryani. Nomor teleponnya, alamatnya Ibu Suryani ada Jalan Jenderal Sudirman nomor 2. Oke, pemilik ketiga namanya Rudi Hartono. Nomor teleponnya ada di itu, alamatnya Bapak Rudi Hartono ada di Jalan Diponegoro nomor 3. Pemilik keempat atas nama Ibu Siti Aminah. Nomor teleponnya, alamatnya berada di Jalan Ahmad Yani nomor 4. Pemilik kelima atas nama Bapak Didi Kusuma. Nomor teleponnya, untuk alamatnya di Jalan Gajah Mada nomor 5. Oke, selanjutnya kita kirim. Oke, kita sekarang ke struktur. Lanjut ke bagian selanjutnya. Terima Selanjutnya kasih. saya akan membuat tabel bernama tabel transaksi. Transaksi top. Untuk kolom yang pertama ada kolom transaksi. Kolom keduanya ID kendaraan. Kolom ketiganya ada ID gerbang masuk dan ID gerbang keluar.
Tabel selanjutnya ada tanggal. Dan tarif. Untuk tanggal tipe datanya date, time, date, tanggal. Untuk tarif tipe datanya desimal. Untuk transaksi indeksnya primary. Untuk ID kendaraan indeksnya sesuai namanya. Terus untuk ID gerbang masuk sama gerbang keluar sama. Terus kita save. Oke, bisa. Setelah itu tuh kita insert. Untuk transaksinya value-nya 1, ID kendaraannya 1, ID gerbang masuknya 1, setelah itu keluarnya 2. Untuk tanggal isi random aja. Untuk tarifnya kita isi 15.000. Kita tambahin kolomnya dulu sampai, kita tambahin datanya sampai 5 ya. Setelah itu edit transaksi selanjutnya value nya 2, edit kendaraannya 2 juga. Kalau untuk ini ID gerbang masuknya 3, ID gerbang keluarnya 4. Untuk tanggalnya juga random aja. Yang ini tarifnya 12.000. Selanjutnya kita isi 3. Ini di kendaraannya 3 juga. Ini 5, 6. Tanggalnya random. Kalau 3, ini 5, 6. Tanggalnya random. Maksimalnya 12.000. Ini 4, 7, 8. Tanggalnya random lagi. Tarifnya 25.000. Ini 5, 9, 10. Tarifnya 15.000. Yang ini tarifnya keluar ya? Kelewat.
Ini 25, yang ini 18, ini 14. Nah, coba masukin. Udah masuk ya datanya. Jadi Baik, sekian dari kelompok kami. kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.